Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas melanjutkan hadis tentang Isra Mi'raj, yang mana hadis ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, adalah sebagai berikut kemarin, sampai pada ketika malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW mengetuk salah satu pintu langit pertama. Maka malaikat penghuni langit pertama bertanya, "Siapakah orang ini?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Mereka bertanya, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Orang yang bersamaku adalah Muhammad." Mereka bertanya, "Apakah ia telah diutus untuk menghadap kepadanya, yakni menghadap kepada Allah?" Jibril menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Selamat datang untuknya." Semua penduduk langit pertama menyambut gembira kedatangannya. Nah, kemarin di sini kita sedikit bahas bahwa orang solih, orang baik, orang yang beriman, ketika mereka meninggal dunia, ruhnya kembali kepada Allah akan disambut oleh penduduk langit. Kemudian saya lanjutkan, semua penduduk langit pertama menyambut gembira kedatangannya. Para penduduk langit tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah di bumi hingga Allah sendiri yang memberitahukan kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dan malaikat Jibril berkata kepadanya, "Ini adalah bapakmu Adam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Adam, dan Adam menjawab salamnya seraya berkata, "Selamat datang wahai anakku, sebaik-baik anak adalah engkau." Nah, di sini Allah, kata para ulama dalam hadis ini, mengajarkan bagaimana orang yang katakanlah muda itu menghormati yang lebih tua. Demikian juga yang tua menyayangi yang muda. Nah, bentuk penghormatannya adalah salam. Kemudian di langit pertama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba melihat ada dua sungai yang mengalir. Maka ia bertanya, "Wahai Jibril, apakah nama kedua sungai ini?" Jibril menjawab, "Kedua sungai ini adalah Nil dan Efrat," yakni sumber keduanya. Jadi sungai yang disebut di dalam hadis Sahih Bukhari itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Yang keduanya ada di Mesir. Sungai Gangga nggak ada. Kali Brantas apa lagi, ya kan? Nah, terus, ya, baik. Jibril membawanya pergi ke sekitar langit itu. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sungai lain yang di atasnya terdapat sebuah gedung dari mutiara dan zabarjad, yakni jenis mutiara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuhkan tangannya ke langit itu. Ternyata baunya sangat wangi seperti minyak kasturi. Lalu ia bertanya, "Wahai Jibril, sungai apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah sungai Kautsar yang disimpan oleh Tuhanmu buat dirimu." Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diledek oleh orang-orang musyrik ketika anaknya laki-laki meninggal terus ketika balita, dikatakan, "Wahai Nabi Muhammad, itu adalah abtar," artinya orang yang terputus keturunannya. Turunlah surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka, sungguh kami Allah memberikan engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Dari kata katsir, katsuro, katsir, kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi telaga Kautsar itu dikhususkan oleh Allah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi juga nggak egois. Insya Allah kita semuanya nanti dengan syafaatnya Rasulullah ikut meminum air telaga Kautsar. Apalagi yang jurus andalannya kalau sholat sunnah kulhu sama inna a'toina. Teringat
almarhum ayahandanya Mas Toto itu, Pak Haji Diono, itu cerita langsung Mas saya, Pak Ustadz, ternyata saya kalau sholat kan surah andalannya kan inna a'toina sama qul huwallahu ahad. Perasaan itu hanya di Indonesia, ternyata Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu baca surah inna a'toina dalam hati. Ya iyalah apa-apa, mentang-mentang surahnya pendek terus nggak dibaca, jadi berkecil hati. Pak Haji Diono itu berkecil hati karena jurus andalannya kalau sholat sunnah inna a'toina sama qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, ternyata fadilahnya nggak kaleng-kaleng, yaitu mendapatkan telaga Kausar. Sekali lagi Jibril menjawab, ini adalah sungai Kautsar yang disimpan oleh Allah untuk kamu. Kemudian Jibril membawa ke langit yang kedua, insya Allah untuk materi besok malam. Mudah-mudahan kita semuanya yang membaca kisah Isra Mi'raj ini ditambah iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi, mendapatkan minum dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.